ayat yang menyampaikan kau tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai, karena petunjuk itu adalah milik Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal awwalul akhir wal zahirul batin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Masjid Al-Jihad yang berbahagia, sehat semua? Alhamdulillah. Kita akan mencuplik hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini ada di dalam kitabnya Imam Al-Bukhari nomor 4304, dan juga Imam Muslim yaitu nomor hadis 1688. Hadis ini dibawa oleh Urwah bin Zubair. Diceritakan bahwa Urwah bin Zubair itu menceritakan tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sedang berkhutbah dan Rasulullah menyampaikan, amma ba'd fa innama ahlakan nas qablakum annahum kanu idza saraqa fihim as-surif tarkuhu. Jadi sesungguhnya Allah akan menghancurkan suatu negeri, menghancurkan suatu umat dulu sebelum kamu adalah ketika idza saraqa fihimus syarif, ketika para bangsawan, orang-orang penggede, pejabat gitulah, melakukan pencurian, tarakuhu, mereka tidak tersentuh hukum. Wa idza sarata fihimud dhaif, tetapi ketika yang mencuri itu adalah orang yang lemah, rakyat, aqamu alaihil hadda, ditegakkanlah hukum itu setegak-tegaknya, sehingga hukum had itu diperlakukan dengan sangat. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, sesungguhnya demi jiwaku Muhammad yang ada di tangannya, lau anna Fatimah binta Muhammad, andai kata Fatimah anakku itu mencuri sarakat, kata Rasulullah, laqata'tu yadah, maka aku yang akan memotong tangannya. Jadi hadis yang dibawa dari Urwah bin Zubair dari khutbahnya Rasulullah ini menjelaskan kenyataan yang sudah kita rasakan, bahwa apabila pencurian itu dilakukan oleh orang-orang tertentu, di sini adalah syarif. Syarif itu orang yang memiliki posisi mulia, orang-orang yang berkedudukan. Ya, mungkin bahasa kita adalah pejabat lah gitu ya. Ketika dia mencuri, tarokuhu, hakim yang menegakkan keadilan itu meninggalkannya.
Tarokahu itu meninggalkan. Tetapi giliran wa idza saraqa fihimud dhaif, ketika yang mencuri itu dhaif, orang yang lemah, rakyat hanya mencuri kayu bakar di hutan, hukum ditegakkan dengan setegak-tegaknya, al-had diperlakukan. Nah, ketika ini sudah terjadi, maka Rasulullah ahlakan nas qablakum, umat-umat dahulu dibinasakan karena ini. Bahasanya itu adalah tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jamaah yang berbahagia, kalau kita lihat surah Al-Isra ayat 16, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryah. Nah, jadi menghancurkan sehancur-hancurnya itu dengan kalimat halaka yuhliku. Di sini tadi fa innama uhlak. Nah, di sini menggunakan halaka lagi. Halaka. Wa idza aradna an nuhlika qaryah. Jika kami menghendaki untuk menghancurkan suatu negeri, amarna mutrafihim fafasaku fihima fahaqqa 'alaihal qaul fadammarnaha tadmira. Ketika kami perintahkan para pemuka, para bangsawan, para pejabat untuk taat kepada Allah, tetapi mereka malah melakukan kefasikan. Fasik itu adalah membuat kerusakan. Maka sah perkataan atasnya, yaitu kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Jemaah yang berbahagia, para bangsawan yang fasik dijelaskan Imam Ar-Razi, dijelaskan oleh Imam Ar-Razi, menjelaskan jika kebanyakan ulama memaknai ayat ini bahwa Allah memerintahkan mereka agar taat dan berbuat baik, tetapi mereka mengingkari perintah tersebut dan berbuat kefasikan. Beliau juga mengutip Az-Zamakhsyari yang mengatakan jika dzahir lafaz ini menunjukkan seakan-akan menyuruh mereka untuk berbuat fasik, padahal ini adalah majas yang bermakna Allah membukakan mereka berbagai pintu kebaikan dan kesenangan. Fasik menurut Zamakhsyari itu dijelaskan kata yang bermakna kebalikan dari diperintahkan. Jika mereka disebut fasik, maka mereka telah meninggalkan hal yang telah diperintahkan itu. Kalau diperintahkan untuk memuliakan, melindunginya, tetapi mereka justru tidak memuliakan dan melindunginya, maka itu disebut adalah orang yang fasik. Kemudian jemaah yang berbahagia, kita melihat surah An-Nahl ayat 113. Kita kaitkan ke An-Nahl 113. Walaqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabuhu fa'ahdzahumul adzab wa hum dzalimun. Dan kami sungguh telah mendatangkan seorang rasul. Rasul didatangkan. Setelah rasul didatangkan, mereka itu fakadzabuhu, mendustakannya. Ketika qauliyah, perkataan seorang pemberi peringatan itu sudah diberikan, fatwa itu sudah disampaikan, tetapi mereka kadzdzaba yukadzibu, mendustakannya, maka kata Allah fa'ahdzahumul adzabu wa hum dzalimun, Allah akan memberikan azab karena kedzaliman mereka. Semua sejarah dari perjalanan Nabi itu berangkat dari peringatan para nabi. Ketika diperingatkan itu sudah tidak mau, maka Allah berbicara dengan alam.
Yang berbicara adalah alam. Ketika Nabi Nuh sudah berdakwah ratusan tahun, diceritakan umur beliau adalah 950 tahun. Yang mengikuti beliau itu hanya sedikit sekali, dan banyak mereka melakukan yaitu kesyirikan, menyembah tokoh-tokoh dulu yang telah dibuat patung dan kuburannya dikeramatkan. Maka ketika Rasul Nabi Nuh itu sudah memberikan peringatan dan menyerahkan, mengembalikan kepada Allah, maka disitulah adab alam akan berbicara, banjir. Begitu juga Nabi Soleh, begitu juga nabi yang lainnya. Ketika mereka sudah didustakan, maka fa'akhadahumul adab wahum dhalimun, maka diperlakukanlah adab karena kezaliman mereka. Jemaah yang berbahagia, kita lihat surat Qasas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu, dan mereka berkata, jika kami mengikuti intatabi'id huda ma'aka, mengikuti petunjuk yang kau bawa bersama kamu, maka niscaya kami akan diusir dari negeri kami. Jadi antara mempertahankan seperti Abu Thalib ya, mempertahankan sebagai bangsawannya karena sebagai tokoh yang menyembah berhala, sehingga ketika datang petunjuk Rasulullah, Rasul tidak mampu untuk menembus hatinya. Bahkan turunlah ayat yang menyampaikan, kau tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai, karena petunjuk itu adalah milik Allah. Baik jemaah yang berbahagia, kalau kita kaitkan tentang hukum had dalam mencuri, hikmah dan kandungan ayat yang ada kita lihat di dalam surah Al-Maidah ayat 38-nya. Allah berfirman, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydihim. Ketika ada orang yang mencuri, baik itu laki-laki maupun perempuan, maka potonglah tangannya. Jazaa'a bima kasaba nakala minallah, ini adalah sebagai balasan dari apa yang telah mereka lakukan. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah al-hakim, Allah itu adalah zat yang sangat adil. Adil, makanya hikmah, hakim. Allah adalah hakim, yaitu penegak keadilan yang seadil-adilnya, itu hakim. Nah, di sini mengapa Allah menurunkan as-sariqu was-sariqah, mengajarkan kepada kita, memberikan pembelajaran bahwa mencuri itu adalah suatu yang harus di-cut, karena itu akan merusak. Kalau mencuri di pasar namanya apa? Copet. Copet ya. Kalau mencuri tas di jalan namanya jambret. Nah, kalau membobol rumah, maling. Garong apa namanya? Ya, kalau mencuri dengan paksa di jalan, motor di jalan namanya begal. Kalau mencuri uang rakyat namanya korupsi. Jadi semuanya sama, hanya beda istilah saja.
Beda istilah. Nah, ini ayat ini hikmahnya luar biasa. Mengapa as-sariqu was-sariqatu dikaitkan dengan khutbah Nabi itu? Dan ketika mau menegakkan keadilan, Rasulullah di mimbar menyampaikan, wallah, demi Allah yang mana walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, yang mana jiwa Muhammad ini di tangannya Allah. Nabi di mimbar mengatakan, lau an Fatimatan binta Muhammad sarqat, jika anakku Fatimah mencuri, maka laqata'tu yadaha, aku yang akan menghukumnya. Dalam mensosialisasikan ayat ini. Tapi ayat ini pernah tidak dilaksanakan pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab. Ketika zaman Umar bin Khattab, ada orang mencuri, tapi tidak langsung dihukum had. Diselidiki dan ditanya, kok nyolong sebabnya apa? Ditakoni. Nah, sebabnya apa? Dia menjawab, saya terpaksa, saya kelaparan. Maka ketika di hutan nggak ada yang dimakan, adanya adalah daging bibi, boleh nggak? Tapi nggak boleh berlebihan. Nah, ketika diselidiki oleh Umar bin Khattab, kenapa Kang, kowe kok nyuri, nyolong, kenapa? Raja Umar, khalifah, saya mencuri karena terpaksa. Bukannya malah dihukum potong tangan, Umar bin Khattab itu menangis terseduh-seduh. Ternyata dalam kepemimpinannya masih teledor ada orang yang kelaparan hingga terpaksa dia mencuri. Dia pun mencuri hanya sekedarnya, nggak lebih, hanya untuk dimakan. Malah Umar bin Khattab menghadiahi gandum, dikasih duit. Diselidiki. Nah, inilah hikmah mengapa as-sariqu, pencuri laki-laki, was-sariqatu, dan pencuri perempuan, kalau betul mencuri bukan karena kelaparan, maka itu dipotong tangan. Karena apa? Itu akan merusak. Pasar jadi nggak tentrem, bener kan? Rumah jadi nggak aman. Maka hukum ini bukan kejam, tetapi untuk menanggulangi permasalahan yang sangat besar, maka Allah menata sebagai hakim yang seadil-adilnya bagaimana tatanan kehidupan manusia di muka bumi ini terlindungi dengan hukum ini. Oke? Nah, inilah hikmah. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah 14 abad yang lalu di depan mimbar, di atas mimbarnya, mengingatkan bahwa fa innama ahlakan nasu qablakum, bahwa kehancuran umat terdahulu itu disebabkan diantaranya adalah idza saraqa fihi musyarif, bila yang mencuri itu syarif, orang-orang yang terhormat. Sekarang tak tanya, syarif ini katanya, kata yang tepat itu pencuri, pencopet, perampok, atau apa? Korupsi. Sama. Nah, kalau suatu negeri sudah demikian, maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini betul-betul sudah datang di tengah-tengah dunia ini.
Jemaah yang berbahagia, untuk itu walaqad ja'akum rasulun, apabila datang rasul yang memberi peringatan tentang hal-hal ini, maka mari kita ambil sebagai pedoman untuk kita, pelajaran bagi kita, agar kita itu bisa yaitu menjadikan ibrah perjalanan umat yang lalu sebagai pelajaran kita untuk kehidupan ini. Baik jemaah yang berbahagia, agresi korupsi, agresi koruptor itu lagi mencengkeram. Apakah kita sudah betul-betul merdeka? Kalau diartikan merdeka dari agresi militer Belanda, agresi militer Belanda ke-1 tahun berapa, Mas Dester? Masya Allah, PSBB-nya lulus. PSBB itu. Sekarang nggak kenal PSBB, nggak kenal ya. Jadi kita dihadapkan dengan agresi koruptor, dan kita dihadapkan dengan negeri darurat moral. Krisis moral menerpa negeri kita tercinta. Tontonan-tontonan tentang kebohongan-kebohongan, ya, hakim-hakim yang miring jalannya, tuh, sekarang betul-betul menjadi tontonan di tengah-tengah kita dan tidak malu. Nah, kondisi anak negeri, kita lihat negeri-negeri di sebelah kita, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, ketika pasal 33 mereka amalkan. Pasal 33 apa? Perekonomian disusun secara usaha bersama atas dasar kekeluargaan, gitu ya. Nanti di situ bumi, air dan segalanya adalah semua diperuntukkan untuk kemakmuran kesejahteraan rakyat kan. Nah, Qatar, ya, itu tetangga saya ada yang hidup di Qatar. Itu sekolah gratis, ada subsidi. Arab Saudi mobil mewah-mewah tanpa pajak. Nah, kenapa bisa demikian? Karena sumber pemberian Allah yang berupa bumi yang ada di dalam bumi ini dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Hancurnya Singosari, hancurnya kerajaan-kerajaan lain ketika perang, maka daerah-daerah yang ditaklukkan itu harus memberikan upeti. Apa? Sekarang upeti itu namanya pajak. Konsep Islam menggunakan yaitu konsep zakat, di mana yang kaya mengeluarkan diperuntukkan untuk si miskin. Berbeda dengan konsep upeti. Dari petani, dari apa, orang yang di bawah itu harus mengeluarkan dan digunakan, dinikmati oleh siapa? Nah, itu bedanya konsep zakat dan konsep upeti. Maka jemaah yang berbahagia, hampir umat bersatu merebutkan kalian. Mereka merebutkan kalian, umat Islam, dari berbagai sisi dihancurkan. Bangsa-bangsa yang Islamnya kokoh itu bagaimana itu moralnya digerus, moralnya dihancurkan. Pertama yang dihancurkan adalah bagaimana meremehkan sholat. Ya, jadi yang akan diangkat itu pertama adalah malu. Malu kalau tidak sholat.
Maka fakhallafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Akan muncul bertebaran di permukaan bumi ini, yaitu orang-orang yang meremehkan sholat. Ketika sudah meremehkan sholat, maka imannya sudah tidak lagi horeg lagi. Tahu horeg? Kan masih terkenal sekarang di Jawa itu namanya son horeg. Horeg itu nggeger, ya. Kalau lewat di jalan, kaca-kaca yang tipis itu akan pecah itu, geter, horeg. Nah, wajilat qulubuhum itu adalah hati yang horeg. Hati yang horeg. Dan ini akan hilang apabila generasi-generasi kita sudah jauh dari sholat. Dan ini produk-produk di mana anak bangsa kita yang beragama Islam banyak yang tumbuh berkembang dari pendidikan yang tidak berbasis untuk menjaga sholatnya. Alhamdulillah kalau di Mitro setiap sekolahan ada masjid, ya, untuk sholat berjamaah, duhur bersama, gitu ya. Nah, maka kita itu harus berterima kasih kepada pondok pesantren, sekolah-sekolah yang berbasis Islam. Karena dengan adanya itu adalah benteng yang akan mempertahankan generasi-generasi kita. Dengar? Wallahu yuridu ayyatuba alaikum, dan Allah hendak menerima taubatmu, pembaharuanmu, jika kalian itu mau kembali dan kembali kepada kebenaran. Dan Allah telah membuat satu perumpamaan dalam suatu negeri, yaitu wadaraballahu matalan qaryah kanat aminatan mutmainnatan. Wah, disebutkan di sini Allah memberikan perumpamaan suatu negeri yang negeri itu adalah qaryah, penduduknya adalah yaitu aminah. Aminah itu aman, damai, wawai, kebutuhan tercukupi gitu, mutmainnah sehingga tenang. Bapak-bapak kalau akhir bulan masih ada 1 M, tenang toh? Tenang sekali itu. Tenang sekali. Nah, negeri yang aman kemudian mutmainan ini ya'tiha rizquha raghatan min kulli makanin, yang mana rezekinya disampaikan oleh Allah ini dari berbagai penjuru itu lancar, yang dagang lancar, yang pertanian lancar, gitu ya. Jadi siklusnya itu jelas sekali. Petani panen, dibawa ke pasar, kemudian terjual, lindungi semuanya. Tetapi mereka itu mendustakan fakafarat, dia mendustakannya, fa'adzaqahallahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun. Allah membalik dari aminan mutmainatan, dari iman dan mutmainah dibalik menjadi yaitu diselimuti libasul ju'. Libas itu apa? Libas itu pakaian. Maka dipakaikanlah pada penduduk itu yang tadinya aman mutmainatan menjadi resah. Resahnya apa? Lapar, kelaparan di mana-mana. Khauf, takut. Tidak aman lagi. Ya mungkin saroku itu merajalela, pencurian merajalela. Kalau sudah menjadi chaos, terjadi suatu keguncangan sistem ekonomi, maka disitulah nanti karena orang lapar itu akan terpaksa bagaimana bisa makan. Maka jadilah negeri itu penduduknya al-ju' wal khauf. Jadi diselimuti dengan libasal ju', pakaian kelaparan, kehausan, kemudian di situ ada wal khauf, rasa was-was, takut.
ini disebabkan bukan Allah yang berbuat, karena disebabkan oleh penduduknya yang tidak mau bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka kita yang diberi kecukupan, kita yang diberi keamanan, ibadah aman, nggak ada yang kelaparan toh, nggak ada toh. Nah buktinya itu dikasih snack masih utuh itu. Tuh masih utuh ya. Ini bukti menunjukkan kita itu makmur, ngaji bisa sambil minum itu. Nah kita syukuri dengan cara apa? Mari kita sedekahi dari lisan. Takbir itu sedekah, tahmid itu sedekah, dan sholat 2 rakaat duha itu adalah sedekah. Dan begitu ya. Nah, kemudian orang tidak akan bisa menjaga sholat duha kecuali illal awab, kecuali orang-orang awab. Sholatnya namanya awabin, yaitu sholat 2 rakaat di waktu matahari itu terasa panasnya oleh anak unta yang sudah mulai celkat-celkit di kulitnya, berjingkraan karena sudah merasakan panas. Nah, siapa awab itu? Yaitu orang-orang yang kembali kepada taubat dan ketaatan. Yarji'u ilallahi wa bitta'ati wa taubati. Kembali kepada Allah dengan taubat dan ketaatannya. Syukur. Jadi bukti untuk kita syukur adalah melaksanakan diantaranya ibadah sholat. Terus yang selanjutnya, innad dunya khulwatun hadiratun, sesungguhnya dunia ini manis dan elok, lagi menipu. Dengan perkataan ini banyak yang tergiur dengan yang namanya keindahan dunia, sehingga yang bukan miliknya itu diambil. Terus sebagai penutup, surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jika sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan rezeki yang datang dari langit dan datang dari bumi. Kemudian ala inna awliya Allahu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang yang menjadikan Allah sebagai aulia, sebagai as-somad, tempat bergantung, tempat tertuju dalam hidup ini, maka mereka para wali-wali Allah ini yang menjadikan Allah sebagai aulia itu tidak akan merasa takut dan juga tidak akan bersedih hati. Walladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman itu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Al-A'raf 179, walaqad darabna li jahannam minal jinni wal ins katsiran minal jinni wal ins, bahwa isi penduduk neraka itu kebanyakan dari bangsa jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati tapi sudah tidak peka, tidak empati, tidak merasa risih, tidak merasa bersalah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, punya mata tapi sudah tidak bisa membedakan lagi ini hartanya, ini bukan, ya. Walahum adhanun la yasma'una biha, dia ikut Jumatan, dia ikut
tetapi ketika mendengar peringatan-peringatan itu tidak bisa diambil suatu pelajaran. Dan yang terlucu Bapak Ibu yang berbahagia, banyak alumni lapas itu bisa menjabat, ya kan? Sementara kita yang mau bekerja harus dituntut untuk mencari surat SKCB, gitu. Inilah kondisi kita. Semoga bangsa kita akan aman, bangsa kita akan kembali menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman, baik, dan baru inilah yang dikatakan merdeka. Sekali merdeka, jalan mulus. Sekali merdeka, rakyat akan mulus. Nah, itu prinsip kami, prinsip kita. Mari kita tetap berpegang teguh pada agama Allah, dan kita bersabar. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya yang singkat ini. Mudah-mudahan kita akan diberikan negeri yang didoakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minat thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.